Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Baik. Haleluya. Pagi ini sangat baik ya dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu hal yang sangat mulia. Saya bisa berdiri di depan teman-teman. Terasa kayak udah jadi hamba Tuhan benar. Di pagi hari ini saya akan sharing aja buat kita semua. Di pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan tema hidup yang senantiasa dibersihkan. Hidup yang senantiasa dibersihkan adalah setiap perilaku kita yang tidak baik, yang sering kita lakukan setiap hari. Kita harus membersihkannya. Jika tidak kita membersihkan perilaku yang baik itu, nanti kita akan menjadi batu sandungan buat setiap orang-orang di sekitar kita. Dan pasti orang-orang di luar sana mereka berkata, kok dia itu orang Kristen, masa perilaku dia seperti itu? Dan untuk itu sebelum saya lanjut lebih lagi, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama terlebih dahulu. Di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Dengan kasih teman-teman Miracle bisa berdiri membantu saya untuk membacakan ayat ini. Lukas 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Semua sudah katakan? Amin. Semua sudah mendapatkannya? Haleluya. Lukas 11 ayat 24 sampai 26 kali teman. Oke, nanti teman-teman cewek yang angkatan saya akan membaca ayat yang genap, dan teman-teman cowok yang akan membaca ayatnya yang ganjil, dan di ayat ke-26 itu nanti bacakan sama-sama. Hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Apabila jahat keluar dari manusia, Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan dari penghentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih dan rapi teratur. Sekali lagi. Maka 1, 2, 3. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, sapu dan rapi teratur. 1, 2, 3 ayat ke-26. lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu buruk daripada semula. Oke, terima kasih. Kita tahu pastinya kita tahu bahwa perumpamaan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Perumpamaan ini muncul ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan yang membusukkan orang itu. Dan pada waktu itu orang-orang yang hadir, karena kisah ini terjadi di Yerusalem, orang-orang yang hadir pada waktu itu mereka melihat hal yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka waktu itu terheran-heran. Kok bisa? Dan mereka percaya bahwa pastinya dia ini adalah anak Daud, adalah orang yang datang dari Allah, sehingga dia bisa melakukan hal seperti ini. Karena orang biasa tidak mungkin dia bisa untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Bisa teman-teman lihat di dalam Matius 12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Tapi nanti aja teman-teman bisa membacakan di rumah. Kita di asrama di kamar masing-masing ya. Kalau di rumah kejauhan. Oke. Jadi pada waktu itu orang-orang yang hadir pada waktu mereka terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan pada waktu itu mereka percaya bahwa Yesus ini adalah anak
oleh Yesus. Dan mereka mengetahui hal yang demikian sehingga mereka berkata kepada orang-orang waktu itu, dan mungkin berkata kepada Yesus bahwa orang ini dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu bukan dengan kuasa dari Allah, tetapi dengan dengan Beelzebul. Beelzebul kita tahu bahwa Beelzebul adalah dewa lalat atau dewa tempat tinggal atau penghulu setan. Ini adalah nama dari salah satu dewa orang Filistin dan diambil alih oleh Yudaisme menjadi iblis. Karena waktu itu orang-orang Farisi mereka tidak ingin untuk orang-orang yang ada pada waktu itu percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Sehingga muncul ayat ke-24 di dalam Lukas tadi yang teman-teman angkatan saya sudah membacakannya itu. Di ayat 24, kata Yesus, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Dan mungkin saja, menurut pemikiran saya, mungkin saja roh yang keluar dari orang yang kerasukan setan itu masuk ke dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga membuat orang-orang yang hadir pada waktu itu menyaksikan mujizat Tuhan tidak percaya bahwa Yesus itu datang daripada Allah. Seringkali kita di tempat ini ya tanpa sadar iblis juga bisa mempengaruhi pemikiran kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin contoh di sini saya lihat di sini kebanyakan suka membuli teman, itu yang saya lihat. Saya di sini bisa kasih contoh dengan Kanopi Saria. Mungkin saya lihat Kanopi Saria, saya bilang, Kanopi Saria ini kok jelek sekali gitu kan, hidungnya kok nggak mancung gitu. Kok Kanopi Saria ini hadir banget ya. Kok Kanopi Saria selama 3 tahun mau menjelang 4 tahun di sini kok nggak tinggi-tinggi. Berarti kan pastinya terasa sakit ya kalau misalnya dia waktu itu moodnya nggak baik, pastinya dia, kok Jesslyn apaan sih kayak gitu. Dan dia masih berpikir dalam hati pemikirannya, aku akan balas seperti itu. Mungkin bukan dia balas dengan membuli saya, mungkin dengan hal-hal yang lain. Jadi seringkali iblis itu bisa memakai kita untuk bagaimana membuat teman-teman kita nggak percaya diri kayak gitu. Sebenarnya membuli teman itu menurut saya secara pribadi itu adalah hal yang salah, karena teman kita itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita mengatakan seperti itu, sama saja kita kayak, Tuhan itu ciptaan buat dia itu nggak baik, nggak benar kayak gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai roh jahat itu apa. Roh jahat ini dalam bahasa Yunani adalah toakat haton, neuma, memiliki arti yaitu roh kotor, tidak bersih atau najis. Roh jahat ini muncul 21 kali dalam kitab Perjanjian Baru dalam konteks kerasukan setan. Beberapa di antaranya mengalami gangguan mental atau gila. Dengan kasih saudara Stephen membaca dalam Stephen membaca dalam Markus 1 ayat 23. Markus 1 ayat 23, begini firman Tuhan. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, lanjut di ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Oke, terima kasih. Roh jahat ini dia bekerja, itu dia merasuki orang dan mengakibatkan gangguan mental atau gila. Yang tadi mental. Oke. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Stephen. Dan bisa di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 8, tapi nanti aja dibacakan. Dan gangguan fisik, pekerjaan ini adalah pekerjaan dari setan ya. Gangguan fisik itu Markus 9 ayat 25. Maka di sini saya akan simpulkan bahwa roh
dalam Lukas 11 ayat 26 ini berkaitan dengan munculnya kejahatan moral. Yang dimaksudkan kejahatan moral adalah setiap tindakan-tindakan yang buruk yang kita sering lakukan. Roh jahat ini dia berperan sebagai inspirasi bagi manusia untuk melakukan dosa. Seringkali iblis bisa memakai kita untuk melakukan hal-hal yang di luar dari pemikiran kita sendiri. Roh jahat ini juga adalah pengasuh roh yang menghasut manusia untuk melakukan dosa. Dia sering menyesatkan manusia untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Misalnya mencuri, menfitnah orang lain, hawa nafsu, kecemaran, dengki, iri, perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Itu adalah cara-cara iblis juga yang mempengaruhi pemikiran kita, hati kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjaga hati kita harus menjaga pikiran kita supaya kita tidak boleh mengikuti cara-cara iblis untuk bagaimana membuat kita untuk jatuh dalam dosa. Jika kita ingin untuk hidup kita tetap dibersihkan, yang pertama, kita harus membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan adalah kita harus intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hidup kita tetap bersih, untuk hidup kita tetap melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengisi kehidupan kita harus mengisi pemikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya pastinya untuk firman Tuhan, di sini kan anak-anak teologi pastinya semua tahulah isi firman Tuhan. Tapi penting sekali bukan sekedar kita tahu, tetapi kita harus melakukannya. Karena kita di sini dipersiapkan untuk ke depan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari sini kita harus belajar, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bagaimana ke depan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tetap bahwa di akhir-akhir ini banyak sekali cara-cara iblis membuat orang-orang untuk jauh daripada Tuhan. Kita pasti bisa lihat dengan situasi seperti ini, saat-saat ini. Dengan adanya COVID, orang bisa melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang, mungkin untuk kebutuhan keluarga mereka. Jadi untuk itu kita tetap menjaga kehidupan kita, hati kita untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita tetap bersih. Dan yang ketiga adalah kita harus menyerahkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus, Roh yang sudah diberikan Allah kepada kita manusia, untuk membantu kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, supaya kita tetap menjaga kehidupan kita. Karena untuk kita mengerti rencana Tuhan dengan pemikiran kita sendiri kita tidak bisa, teman-teman. Dengan hati kita aja kita tidak bisa. Maksudnya Tuhan tuh terlalu baik, hal-hal Tuhan kalau kita mau mengetahui, mungkin salah satunya teman-teman bergumul, Tuhan saya dari sini keluarnya mau kemana gitu. Pastinya saya yakin dan percaya bahwa kita di tempat ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk ada di tempat ini. Dan untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus dekatkan diri dengan Tuhan. Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Saya bilang seperti ini buat teman-teman, saya masih banyak kekurangan. Dan dari firman Tuhan ini, saya belajar untuk bagaimana saya bisa lebih baik lagi ke depan. Kita sama-sama di tempat yang belajar.
untuk bagaimana menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa banyak sekali cara-cara iblis. Kadang-kadang iblis tuh menaruh pemikiran-pemikiran yang negatif tanpa kita sadar. Dia itu kok kayak gini ya. Padahal teman kita tuh baik-baik aja gitu. Untuk itu senantiasa kita harus hidup dekat dengan Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mengerti cara-cara iblis yang mau membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Tuhan berkata kita harus lebih licik daripada si iblis. Iblis dia bekerja itu dengan semaksimal mungkin untuk bagaimana membuat orang-orang percaya satu ketika dihakimi, satu ketika dihukum. Karena pastinya kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya satu ketika nanti. Jadi iblis enggak mau kita sebagai orang-orang percaya bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau ya kalau bisa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bersama-sama satu ketika menderita, binasa. Untuk itu teman-teman, bahkan saya secara pribadi, mari kita menjaga hati kita, mari kita menjaga pemikiran kita. Memang nggak mudah teman-teman untuk menjaga hati dan pemikiran itu nggak mudah. Contohnya dengan sekarang teknologi yang canggih, mungkin teman-teman yang buka handphone, kok ini bagus sekali ya. Tahu-tahu itu hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilihat, tapi kadang-kadang ya kayaknya lihat aja deh. Ini kayaknya seru nih. Seru banget gitu kan. Tapi tambah sadar itu iblis bilang, gak apa-apa, nonton aja gitu kan. Ya abis lagi minta ampun sama Tuhan. Tapi kita harus benar-benar berpikir bahwa jangan seperti itu, jangan melakukan hal seperti itu. Hal itu padahal kita tahu bahwa hal itu tidak benar. Tapi kadang-kadang lakukan aja besok atau sebentar baru datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Tapi kita harus, teman-teman, kita harus lebih licik ya daripada iblis. Untuk bagaimana kita selalu berkenan di mata Tuhan. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan buat kita di pagi hari ini. Saya minta pemain musik boleh maju. Kita akan melakukan menjadi menyatakan sering sudah mengerti jalan-jalan Tuhan.